Shalom semua, so glad to be here again. Dimana saudara kita bisa berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Saya mau menyapa teman-teman keluarga yang dari luar kota maupun luar negeri yang sedang join bersama-sama dalam streaming pagi hari ini. God bless you all semuanya. Yuk siapkan hati kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saudara. Saudara kalau kita perhatikan sudah tidak terasa bahwa minggu ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Di mana minggu yang akan datang kita akan segera move dengan tema yang baru di gereja ini saudara. Tapi saya mau mengakhiri saudara sebelum memberikan sebuah conclusion tentang a teachable spirit. Saya berdoa supaya pagi hari ini benar-benar setiap Anda dan saya bisa belajar sesuatu yang baru daripada Allah. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya menjadi orang-orang yang mudah diajar, mudah dibentuk dan mudah diarahkan sama Roh Kudus. Yang mau katakan amin saudara. Nah saudara, tanpa terasa saudara, ini adalah minggu terakhir di mana kita akan bicara mengenai a teachable spirit saudara. Dan hari ini saya mengupas dengan sebuah judul khotbah yang mungkin tidak lazim, tapi saya mau mengajak Anda kita belajar sama-sama dari sebuah raja wali atau seekor raja wali yang jatuh saudara. Dan saya berdoa supaya melalui pelajaran ini kita mendapatkan sesuatu yang penting sehingga kita belajar. Dan berapa banyak saudara yang percaya kita adalah raja walinya Allah, amin saudara. Dan jangan menjadi raja wali yang memble, apalagi yang jatuh saudara. Tapi saya berdoa supaya Anda dan saya belajar dari setiap kegagalan pun kita bisa belajar sesuatu yang baik saudara. Khotbah saya pagi hari ini judulnya adalah Fallen Eagle saudara. Atau raja wali yang jatuh saudara. Saya berdoa supaya benar-benar pagi hari ini kita belajar saudara, karena a teachable spirit bukan cuma belajar dari hal-hal yang baik di Alkitab, tapi kita belajar dari kegagalan tokoh-tokoh di Alkitab supaya kita nggak jatuh di lubang yang sama. Amin saudara. Saya yakin dan percaya setiap Anda dan saya dipanggil menjadi raja wali. Kita ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan Anda. Saya percaya Anda duduk di sini maupun di rumah, Anda adalah orang yang luar biasa. Anda ada raja walinya Allah. Cuman masalahnya saudara, ada begitu banyak hari-hari ini kita melihat raja wali itu udah tidak lagi tajam. Raja wali itu udah gak lagi tuh dan memiliki kepekaan. Tapi bahkan raja wali itu banyak yang jatuh saudara. Saya akan memulai dengan sebuah statement saudara. Mungkin Anda pernah dengar statement ini. Bahwa bukan awal yang menentukan tapi akhir saudara. Ada begitu banyak mungkin kita sering mendengar mengenai memulai segala sesuatu dengan baik. Tapi masalahnya saya menemukan sebenarnya saudara bukan awal yang menentukan. Tapi akhir dari semuanya itu yang jauh lebih penting. Jauh lebih menentukan semuanya saudara. Banyak orang bisa memulai pelayanan mereka dengan sangat baik. Banyak orang bisa memulai keluarga mereka dengan sangat baik saudara. Bahkan memulai kehidupan mereka dengan sangat baik. Memulai pekerjaan mereka dengan sangat baik. Tetapi yang sangat disayangkan saudara, garis bawahi saudara, yang sangat disayangkan saudara, tahu kenapa saudara? Mereka menghancurkannya di hari yang terakhir, atau di detik-detik terakhir, atau di step yang terakhir. Itu bukan mereka memulai hal yang baik, tapi menghancurkan semua yang mereka sudah bangun dari awal yang begitu baik saudara. My question hari ini, pagi hari ini saudara, think about it saudara. Bagaimana kita memulai kehidupan kita dan pelayanan kita. Lalu yang kedua saudara, pernahkah terpikir bagaimana nanti Anda akan menyelesaikannya saudara? Think about it. Bagaimana Anda memulai kehidupan Anda? Bagaimana Anda memulai pernikahan Anda? Bagaimana Anda memulai pelayanan Anda? Bagaimana Anda memulai kehidupan Anda? Tapi pernahkah terpikir dalam hidup Anda, bagaimana nanti saya akan menyelesaikannya? Jangan seperti orang karismatik, terlalu karismatik. Nge-flow aja, pokoknya ngalir aja. Lama-lama akhirnya hanyut saudara. Saya menemukan banyak teman-teman saya yang nge-flow terus saudara. Akhirnya hidup mereka hanyut saudara. Kita harus berpikir karena saya percaya God give us the spirit of sound mind. Dia memberikan kita akal budi. Dan dia memberikan kita wisdom. Dia memberikan kita revelation. Supaya kita harus berpikir ketika kita sudah memulai yang baik saudara. Kita harus juga berpikir bagaimana kita akan mengakhirinya dengan sangat baik saudara. Ada amin saudara. Jangan cuma jago mulainya doang. Tapi kita harus berpikir
bagaimana nanti saya akan menyelesaikannya. Sekali lagi saudara, start awal yang baik memang sangat penting. Tetapi dengar baik-baik, bagaimana Anda harus mengakhiri semuanya, itu jauh lebih baik dan jauh lebih penting saudara. The Fallen Eagle, sebuah tema yang tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati saya begitu kuat. Insight yang di hati saya. Selama beberapa minggu terakhir saya merenungkan pernyataan ini, yaitu The Fallen Eagle saudara. Bagaimana Raja Wali yang jatuh saudara. Tahukah saudara, ketika saya membaca saudara National Geography atau apapun kalau Anda pelajari saudara, ternyata ketika burung Raja Wali jatuh ke tanah saudara, dengar baik-baik. Ketika Raja Wali jatuh ke tanah saudara, tidak mungkin lagi Raja Wali itu bisa terbang kembali. Kecuali saudara, dengar baik-baik, adanya intervensi saudara. Hari ini saudara, Tuhan memberikan intervensi dalam kehidupan kita. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan bahwa our God selalu mengasihi kita dan mengintervensi kita ketika Dia melihat sesuatu saudara. Dengar baik-baik, Raja Wali yang jatuh tidak akan pernah mungkin bisa terbang lagi, kecuali saudara diintervensi oleh sesuatu. Raja Wali kalau Anda pelajari tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk terbang dari tanah. Jika dilihat dari struktur dan desain sayapnya. Sayap Raja Wali itu didesain untuk membantu mereka melayang dan meluncur, menembus awan. Soar saudara. Bukan untuk terbang dari posisi diam di atas tanah saudara. Mereka hanya bisa terbang kembali jika mereka dibantu untuk itu, atau intervensi, atau ada manusia, atau ada yang lain menolongnya saudara. Anda perhatikan Raja Wali yang begitu hebat, begitu gagah, begitu jatuh di tanah saudara, gampang sekali untuk ditangkap, karena dia nggak bisa terbang lagi. Saya awalnya nggak percaya, masa sih ada videonya saudara. Ketika Raja Wali itu jatuh ke tanah, udah dia jalan nggak bisa terbang saudara. Saya bilang, masa sih burung sehebat ini ketika dijatuhin di tanah gak bisa terbang lagi, karena memang didesain untuk itu saudara. Nah hari ini kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, learn from the story in the Bible. Bagaimana sebenarnya mereka itu punya panggilan yang istimewa. Mereka itu saya sebut adalah eagle, Raja Walinya Allah. Tapi kalau Anda melihat kehidupan mereka menyedihkan, karena mereka tergolong dari the fallen eagle, Raja Wali yang jatuh saudara. Mereka dulunya dipakai Tuhan, mereka dulunya hebat, mereka dulunya luar biasa. Tapi mereka tidak mengakhirinya dengan baik saudara. Bahkan menghancurkan akhir daripada kisah yang Tuhan tulis dalam kehidupan mereka. Fallen eagle sebenarnya menggambarkan bagaimana Raja Wali yang mungkin telah terbang tinggi di atas, namun akhirnya jatuh ke tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Bahkan ketika tidak ada intervensi atau orang yang menolongnya, Raja Wali ini bahkan bisa mati saudara. Yuk kita belajar sama-sama di Alkitab. Siapa fallen eagle di Alkitab? Yang pertama saudara, tiba-tiba saya mempelajari tentang seorang tokoh yang namanya Ahitofel. Katakan sama-sama Ahitofel. Bagi saya Ahitofel ini eagle yang luar biasa. Raja Wali yang luar biasa. Tapi kalau Anda pelajari story daripada Ahitofel, dia memulai sesuatu yang sangat ajaib bersama Tuhan. Tapi dia mengakhirinya dengan sesuatu yang parah, bahkan menghancurkan dari semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Who is Ahitofel? Ahitofel kalau saudara pelajari sekitar tahun 1003 Masehi saudara. Pada zaman Raja Daud memerintah, hiduplah seorang yang bernama Ahitofel. Siapa dia? Ia adalah seorang penasihat yang diandalkan Raja Daud. Hubungan mereka sangat dekat. Dan mereka sama-sama mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Bahkan saudara tahukah, Ahitofel dengan baik-baik saudara, adalah orang yang sama-sama berjuang dengan Daud. Masuk sama-sama ke dalam rumah Tuhan. Melayani sama-sama dalam rumah Tuhan. Ahitofel adalah seorang penasehat dan juga rekan dan juga partner bestinya Daud dan sebagainya. Saudara, Ahitofel itu luar biasa sekali. Alkitab mencatat saudara, bahwa nasihat yang diberikan Ahitofel itu sama dengan
nasihat Tuhan, saudara. Dianggap Ahitofel itu memberi nasihat, ikuti seperti nasihat Tuhan, saudara. Anda bisa baca dalam 2 Samuel 16 ayat 23. Jelas sekali jika Ahitofel tidak hanya melayani Tuhan dengan biasa-biasa, tapi dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya sebut dia eagle, saudara. Raja walinya Tuhan, saudara. Tapi masalahnya kalau Anda pelajari, itu menyakitkan sekali. Ahitofel berasal dari kota yang namanya Gilo, saudara. Dan salah satu anaknya itu namanya Eliam, saudara. Salah seorang dari 30 pahlawan Raja Daud yang sangat perkasa. Tertulis dalam 2 Samuel 23 ayat 54. Eliam mempunyai anak pertama. Dan saudara tahu siapa nama anaknya, saudara? Anak daripada Eliam yaitu Bathsheba. Dalam 2 Samuel 11 ayat yang kelima. Lalu saudara pelajari, saudara, ketika saya mempelajari the history daripada Ahitofel, saya menemukan sesuatu yang sangat ajaib, saudara. Aneh tapi ajaib dan nyata. Apa itu, saudara? Ternyata sekitar tahun 997 sebelum Masehi, 6 tahun setelah menjadi raja atas seluruh Israel, Daud, saudara, pernah berzina dengan istri bawahannya. Saudara tahu yaitu siapa? Salah satunya namanya Bathsheba, saudara. Dan saudara tahu siapa Bathsheba? Bathsheba adalah cucu daripada Ahitofel. Karena Eliam adalah anak dari Ahitofel. Dan Eliam punya anak namanya Bathsheba. Bathsheba adalah cucu daripada Ahitofel. Dan tahu apa hubungannya? Pastor Robert ngomong Bathsheba dan sebagainya. Saudara, ada benang merah. Dan membuat dia menjadi falling eagle, saudara. Dan akar permasalahannya, ini ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan tentang biografi dan sebagainya. Daud memang telah berbuat salah waktu itu. Tetapi dia sudah bertobat, saudara. Dan dia sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Sekalipun dia harus menanggung semua akibat. Tuhan ampuni Daud. Tapi Daud harus menanggung semua resiko dan semua konsekuensi daripada apa yang dia lakukan. Tetapi saudara, tanpa Anda sadar, Ahitofel ternyata menyimpan kepahitan dengan Daud. Dia kecewa sama Daud. Karena dia tahu Daud adalah orang yang takut Tuhan. Daud orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Tapi Daud jatuh, saudara, dan berzina dengan cucunya namanya Bathsheba. Dan melakukan perencanaan yang mengerikan, saudara. Menurut saudara, apakah Ahitofel tidak tahu rencana Daud? Sampai membuat suami dari Bathsheba mati dalam peperangan dan sebagainya. Ingat, saudara, mereka adalah best friend. Ahitofel adalah penasihat daripada Raja Daud. Tetapi saudara, tanpa disadari, dengar baik-baik, Tuhan mengampuni Daud sekalipun dengan segala macam konsekuensi. Tapi ternyata Ahitofel menyimpan dendam sama Daud. Karena Daud menghancurkan kehidupan daripada cucunya namanya Bathsheba. Dan saudara tahu peristiwa ini sangat menyakitkan untuk Ahitofel. Dan dia sangat tersinggung. Dan dia menyimpan sakit hati dendam terhadap Daud. Dan akhirnya Ahitofel mengambil kesimpulan bahwa dia tidak mengampuni Daud seperti Tuhan mengampuni Daud. Daud melakukan hal yang konyol. Membunuh orang yang setia sama dia. Dan mengambil istrinya. Dan itu adalah perbuatan yang sangat mengejikan. Sangat tidak terpuji. Dan ternyata itu ada hubungan dengan Ahitofel. Karena Bathsheba adalah cucu daripada Ahitofel. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Sekitar tahun 992 sampai 980 sebelum Masehi. Absalom, anak daripada Daud, pernah membunuh semua saudara tirinya. Dan akhirnya memimpin pemberontakan. Saat itu Ahitofel bergabung dengan Absalom untuk memberontak terhadap Raja Daud. Akibatnya kenapa? Karena Ahitofel membalas pengkhianati Daud sehingga Daud ketakutan. Dalam Mazmur 55 ayat 56 dan 13 sampai 15, saudara. Ternyata sakit hati dari Ahitofel itu membuat dia memiliki sebuah kesempatan. Dia bergabung dengan orang-orang yang sakit hati. Makanya dikatakan rombongan sakit hati akan kumpul dengan orang rombongan sakit hati.
dan akhirnya membuat pengkhianatan, saudara. Kenapa? Karena mereka kecewa. Makanya saya ngomong sama Anda, dengar baik-baik, hati-hati semuanya dalam pergaulan. Fallen eagle, dia jatuh bukan karena yang lain, tapi karena sakit hati dan bersekongkol dengan orang yang sakit hati, dan akhirnya melakukan sebuah pemberontakan. Dan akhirnya, kalau saudara pelajari dalam 2 Samuel 17 ayat yang ke-23 dibilang gini, saudara. Apa yang terjadi? Singkat cerita, saudara, ini akhir dari kehidupan yang mengerikan daripada Ahitofel. Bagaimana akhir dari hidup orang yang seperti Ahitofel? Dipakai Tuhan, nasihatnya seperti nasihat Tuhan. Orang yang luar biasa, penasihat ajaib. Saudara, mengerikan. Kenapa, saudara? Sangat mengerikan. Waktu itu, saudara, Daud berseru sama Tuhan. Tuhan, gagalkan nasihat Ahitofel. Karena Daud tahu kalau Absalom ngikuti nasihat dia, Daud pasti kalah. Karena Ahitofel itu nasihatnya seperti raja, seperti Tuhan. Nasihatnya itu manjur dan ajaib, dia orang hebat dalam menasihati. Dan Tuhan mendengar doa Daud dan membuat Absalom tidak mendengar nasihat Ahitofel dan mendengar nasihat satunya. Lalu apa yang terjadi? Pasal 17 ayat 23 2 Samuel dikatakan ini. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana, keledainya, berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Penasehat yang ajaib. Bahkan nasihatnya sama seperti nasihat Tuhan. Setiap kali waktu dia bersama-sama Daud memberi nasihat, Daud selalu menang dalam perang. Tapi saudara, ada sebuah kejadian, Daud melakukan kesalahan. Dan ternyata Tuhan mengampuni Daud, tapi dia nggak mengampuni Daud. Dia menyimpan kesalahan Daud dan dia nunggu momen yang baik. Ketika anak dari tabada Raja Daud, Absalom, mengkhianati Daud, memberontak. Dia bergabung dengan dia. Karena orang yang sakit hati dan tidak mau mengampuni, menyebabkan kejatuhan dari Ahitofel. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Dan dia gabung dengan Absalom. Gabung dengan Absalom, saudara. Lalu Absalom punya 2 penasehat. Salah satunya Ahitofel. Lalu waktu dia mau mengepung ayahnya Daud, dia nanya kepada 2 nasihat ini. Daud sadar kalau sampai Absalom ngikuti nasihat Ahitofel, dia pasti celaka. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan gagalkan nasihat Ahitofel. Dan Tuhan menjawab doa Daud, menggagalkannya. Orang sakit hati nggak bisa terima kalau usulannya nggak diterima sama orang. Apa yang terjadi, saudara? Bunuh diri dan mati. Dan ini adalah story yang pertama dari fallen eagle. Yaitu apa? Anda bisa belajar dari sebuah kata, bitterness, kepahitan. Ternyata, saudara, orang yang hebat sekali dipakai Tuhan luar biasa, jatuhnya karena kepahitan, saudara. Saya berdoa supaya di tempat ini semua percaya kita ini adalah eagle-nya Tuhan, Raja Walinya Allah. Hal yang paling sepele mungkin Anda berkata cuman kecewa, kepahitan, tapi itu bisa membuat Anda masuk dalam golongan fallen eagle, Raja Wali yang jatuh. Cuman karena apa? Kepahitan. Gak bisa terima. Usul gua gak diterima di gereja. Aku gak didengar lagi kayak dulu. Lalu kepahitan. Akhirnya jadi fallen eagle, saudara. Tidak mengampuni orang. Kepahitan. Marah. Saudara dengar baik-baik. Jangan meremehkan kata kepahitan. Saya berdoa supaya di gereja ini tidak ada satu orang pun pelayan yang hatinya pahit. Kenapa? Karena kepahitan bisa membuat Anda menjadi Raja Wali yang jatuh. Dan akhirnya Anda kehilangan sebuah panggilan yang istimewa dalam hidup Anda. Anda bisa bayangkan akhir dari kehidupan Ahitofel cuman mati gantung diri. Tragis sekali. Padahal Tuhan mengurapi dia, memberikan wisdom, memakai dia luar biasa. Bahkan Daud aja, waktu Ahitofel keluar dan mengkhianati Daud, Daud nangis dan dia bilang, Tuhan, kalau semua orang mengkhianati aku masih bisa terima. Tapi ini sahabat karibku yang sama-sama membangun rumah Tuhan bersama-sama. Yang sama-sama kalau ke rumah Tuhan sama Daud, sama-sama melayani. Saya tahu dalam hidup ini, saudara, waktu kita membangun rumah Tuhan, perjalanan the journey of life,
Ada orang-orang yang sama-sama membangun bersama kita lalu meninggalkan kita. Saudara, tapi saya memilih untuk tidak menjadi bitterness. Karena kepahitan akan menjadikan Anda fallen eagle. Akhirnya Anda kehilangan apa yang Tuhan rencanakan yang besar dalam kehidupan Anda. Yang kedua, saudara, learn from the story of Judas Iscariot. Ini fallen eagle yang kedua, yaitu apa? Greediness. Katakan sama-sama, greediness. Saya mau sampaikan buat saudara, saudara jangan menjadi orang yang greediness, serakah, rakus, dan sebagainya. Saudara, dengar baik-baik, saya berdoa supaya setiap Anda dan saya bisa menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi raja walinya Tuhan. Saudara, dalam kelompok rasul, kalau Anda pelajari, Yudas Iskariot adalah bendahara yang dipercaya oleh Yesus. Saya yakin dan percaya Anda setuju dengan saya. Bendahara adalah orang yang sangat dipercaya. Nggak mungkin Anda mempercayakan keuangan kepada orang yang nggak bisa dipercaya. Pasti adalah orang kepercayaan yang megang bendahara. Dan Yudas Iskariot adalah bendaharanya Yesus. Memegang kas keuangan. Tapi ternyata kalau Anda baca dalam Yohanes 13:29 dan seterusnya, Anda akan menemukan ayat lain, saudara. Di ayat itu, di ayat 12, pasal 12 ayat 6, saudara, Anda akan menemukan bahwa sebenarnya Yudas suka mencuri. Dia punya uang, dia ikut Tuhan. Dan uang yang dia pegang kelola, itu uang yang dipakai untuk pelayanan bersama perjalanan mereka. Harusnya dia tidak akan kekurangan, karena dia pegang keuangan. Tapi dia punya sifat yang greediness, serakah, mencuri, suka maling, saudara. Dan dia bahkan mencela tindakan Maria yang ketika meminyaki kaki Yesus dengan alasan, saudara, kalau Anda baca Yohanes 12 ayat 5, dan kamu akan menemukan bahwa dia berkata, bagaimana kalau ini bisa dijual, uangnya bisa kasih orang miskin. Tetapi kalau Anda baca di ayat 6-nya, Anda akan menemukan bahwa sebenarnya dia ngomong gitu bukan karena dia peduli dengan orang miskin. Tapi karena, dengar baik-baik, dia suka mencuri dan mengambil atau maling uang daripada itu, saudara. Itu sebabnya saya berdoa, saudara, di dalam nama Yesus, supaya kita nggak menjadi orang yang greediness, serakah. Mungkin Anda bilang, aku nggak curi. Tapi berapa banyak dalam hidup kita terlalu serakah. Yang ada di otak kita cuma duit. Dan kita bahkan membuang waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan hanya karena uang. Kita melepaskan semua pelayanan kita hanya cuma mengejar uang dan sebagainya. Saya tahu hidup ini gak gratis, semua butuh uang. Tapi percayalah, jangan menjadi orang yang greediness. Salah satunya kenapa Tuhan suruh kita lepas dari greediness, keserakaan. Karena saya percaya salah satunya adalah giving, saudara. Karena giving akan membuat kita hilang daripada hal yang serakah, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya enggak menjadi orang seperti Yudas. Yudas hanya menilai segala sesuatu dengan duit, dengan material. Dia menilai apapun, ujung-ujungnya motivasinya duit. Berapa banyak kita melayani, tapi motivasi kita ujung-ujungnya uang dan semua uang. Itulah yang saya sebut greediness, serakah. Saya percaya, saudara, bahwa Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya yakin, saudara, Dia pasti akan mencukupi semua kebutuhan Anda. Jangan jadi orang yang serakah, greediness, dan itulah yang dilakukan. Semuanya kepalsuan, melayani apapun semuanya dipoles dengan kasih, dengan perhatian, peduli, padahal ujung-ujungnya motivasinya uang, saudara. Jangan sampai kita melayani, melakukan apapun, saudara, ujung-ujungnya uang. Bahkan kita berkata, aku mau melayani, upahnya apa? Untungnya apa buat aku? Ngapain aku melayani? Aku juga harus punya kebutuhan ini dan sebagainya. Betul, saudara. Tapi jadilah orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan pasti akan menyukupi segala kebutuhan kita di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Ada waktu-waktunya kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Ada waktunya, saudara, kita harus benar-benar mengejar Tuhan. Ada waktunya kita cari uang. Tapi ada waktunya kita sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara. Jangan jadi orang yang greediness. Lalu bukan cuma greediness,
Tapi dia juga bergaul dengan yang gak baik, saudara. Alkitab mencatat bahwa Yudas bersekongkol, saudara, dengan para imam. Dia bersekongkol dengan orang yang benci dengan Yesus. Dan akhirnya menjual Yesus. Dengan apa? Duit meneh, saudara. Duit lagi. Kenapa, saudara? Karena semua dalam penilaian dia, semuanya uang, saudara. Dan apa yang dia lakukan? Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu. Dan ini yang dilakukan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah. Lalu pergi dari situ dan menggantungkan dirinya. Mati, gantung diri. Fallen eagle yang kedua, namanya Yudas Iskariot. Dipakai Tuhan luar biasa. Dekat sama Tuhan. Tapi ada satu sifat greediness. Bersekongkol, bersekutu dengan orang jahat untuk mencelakai Yesus. Apa yang terjadi? Akhirnya menyesal, sadar di akhir hidupnya. Lalu akhirnya mati gantung diri. Ahitofel, penasehat yang dahsyat. Dan dia juga falling eagle. Akhirnya mati dengan gantung diri semuanya. Saya berdoa saudara melalui pelajaran ini. Kita mikir saudara. Apakah Anda berpikir bagaimana Anda mengakhiri kehidupan Anda? Pernahkah Anda berpikir Anda memulai dengan sesuatu yang baik? Bagaimana Anda akan mengakhirinya? Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita mulai dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Tapi kita harus finishing well. Finish strong. Bersama-sama dengan Tuhan, amin saudara. Ini yang saya sebut golongan falling eagle. Dipakai Tuhan luar biasa, terbang sangat tinggi. Tiba-tiba jatuh, mati saudara. Dan mereka mati dengan tidak baik semuanya. Semuanya mati saudara. Dan menggantungkan diri. Falling eagle. Fallen eagle yang ketiga. Kita belajar dari King Yoram. Jehoram atau Yoram saudara. Yaitu apa? Wickedness. Saudara, kejahatan. Sebenarnya kalau Anda pelajari nama Yoram. Yoram itu artinya Allah ditinggikan. Sebenarnya namanya bagus. Dia raja walinya Allah. Artinya Yoram hidupnya akan meninggikan Allah. Saudara, Yoram dikasih nama dengan sebuah desire dari orang tuanya. Bahwa dari hidupnya Allah ditinggikan. Saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya belajar dari kehidupan salah seorang yang namanya Yoram. Sebenarnya kata ini harusnya saudara memuliakan, meninggikan Allah. Tapi kalau Anda pelajari kehidupan Yoram saudara, perbuatannya sama sekali bertolak belakang dengan arti daripada namanya. Bukan meninggikan Tuhan, malah yang terjadi adalah membuat malu Tuhan saudara. Kalau Anda pelajari, Nabi Elia pernah menyebutkan Yoram telah menyimpang dari jejak ayahnya, namanya Yosafat. Kalau Anda perhatikan Yosafat, itu raja yang luar biasa, raja yang takut Tuhan, raja yang luar biasa sekali saudara. Tapi anaknya Yoram justru bertolak belakang dari kehidupannya saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya belajar dari fallen eagle yang ketiga. Apa yang terjadi justru dari pemerintahannya, Israel terpecah dan sebagainya. Bahkan saudara, keteladanan iman yang diberikan oleh ayahnya tidak memberikan dia menjadi hidup, menjadi eagle yang sejati. Bahkan dia tergolong fallen eagle. Ada dua kejahatan yang dilakukan oleh Yoram yang saya catat untuk kita belajar sama-sama supaya kita tidak masuk golongan fallen eagle ini. Yang pertama, Yoram membunuh. Saudara, Alkitab mencatat dalam 2 Tawarik 21 ayat 4. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat. Garis bawahi, merasa dirinya kuat. Ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Mungkin saudara bilang, Pastor, saya nggak bunuh. Tapi berapa banyak orang membunuh dengan perkataan. Anda memfitnah orang lain, ngomongi jelek orang lain. Dengan mulut Anda,
Anda menghancurkan kehidupan orang lain, saudara. Anda membunuh orang lain. Dan itu jahat di mata Tuhan. Saya sering khotbah ngomong, kalau Anda berpikir jelek tentang orang, tapi orang itu nggak melakukan apa yang mereka lakukan, yang seperti apa yang Anda pikirkan, saya kasih tahu itu jahat di mata Tuhan, saudara. Kamu yang baperan, tapi kamu marah sama orang. Padahal kamu nggak tahu hati orang itu seperti apa. Kamu jelek-jeleki orang lain, ngomongi orang lain, kamu yang paling benar, kamu yang paling bagus, kamu yang paling ini, yang lainnya semuanya brengsek. Saya kasih tahu itu jahat di mata Tuhan. Fallen eagle yang ketiga jatuh bukan karena apapun, tapi karena kejahatan yang dilakukan oleh kehidupannya. Fallen eagle pertama jatuh karena sakit hati. Padahal penasehat raja, penasehat yang hebat. Fallen eagle yang kedua, greediness, keserakahan. Pokoknya serakah, mau jadi yang paling hebat, paling kaya, paling pintar, paling dipakai, paling semua, serakah. Dan ketiga fallen eagle ini jatuh karena kejahatan yang dilakukan. Makanya Tuhan ngomong, berbuat baik itu bukan cuma nolong orang, tapi karakter yang baik. Gak boleh ngomong jelek tentang orang, gak boleh ngomong jelek tentang gereja. Saya bingung kadang-kadang Anda bisa melayani bersama, tapi Anda jeleki teman-temanmu. Saya bingung kalau Anda bisa melayani satu panggung sama-sama, tapi Anda terus jeleki orang yang satu panggung dengan Anda. Saya bingung kalau Anda melayani bersama-sama di gereja ini, tapi kita gak saling tegur satu sama lain. Aneh buat saya. Kenapa aneh, saudara? Karena itu gak masuk akal. Saudara, saya bersyukur, saudara, bahwa dalam kehidupan kami, banyak kami lalui, diginiin orang, dijelekin orang, tapi kami tetap mau melakukan firman Allah. Orang ngomong, pastor, kamu kok ngomong yang positif, mereka ngomongin jelek tentang kamu. Gak apa-apa, karena Tuhan ngajari saya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita gak boleh berbuat jahat, karena kejahatanmu akan membuat kamu fallen eagle. Jatuh nanti, saudara, oleh karena kejahatanmu. Yang kedua yang dilakukan Yoram melawan Tuhan dan menolak perintah Tuhan. 2 Tawarik 21:11 sampai ayat yang ke-13. Kalau saudara baca ini, saudara, apa yang membuat dia jatuh menjadi fallen eagle? Karena dia melakukan yang jahat dan dia menolak dan melawan perintah Allah. Tuhan sudah nasihati, Tuhan sudah tegur, oh gak mungkin aku kayak gitu. Tiba-tiba melakukannya, saudara. Saya kasih tahu, saya ngomong sama mama, Tuhan kalau udah kasih indikasi, karena memang orang itu indikasinya ke situ. Tuhan gak pernah fitnah kamu. Oh kamu nanti pasti gini, hati-hati kamu. Kalau Tuhan sudah kasih warning, karena memang kamu ada indikasi ke situ. Dan buktinya, memang sekarang kamu kayak gitu. Justru kalau Tuhan negur kamu, Tuhan nasihati kamu, kamu harusnya bersyukur, jangan melawan Tuhan. Jangan menolak perintah Tuhan. Yoram menolak peringatan Tuhan. Apa peringatan Tuhan? Yang pertama, setelah dia melakukan kejahatan, Tuhan memberikan 3 peringatan sama dia, saudara. Dan catat baik-baik, ini kadang terjadi dalam kehidupan Anda sehari-hari. 3 peringatan Tuhan. Yang pertama, saat dalam peperangan, Yoram hampir mati, gak selamat. Namun Tuhan menyelamatkan nyawanya sebagai sebuah peringatan supaya dia bertobat, saudara. Mungkin kamu sakit, tiba-tiba disembuhkan Tuhan. Mungkin hampir mati, tiba-tiba ditolong Tuhan. Mungkin kamu mengalami masalah yang besar, tapi tiba-tiba Tuhan tolong. Sebenarnya itu peringatan supaya kamu bertobat. Yang kedua, melalui nabinya. Berapa banyak nabi Tuhan sudah ngomong sama kamu, hati-hati ya hidup kamu ya. Oh gak mungkin Koro, gak mungkin aku kayak gitu. Hati-hati, saudara. Tuhan udah ngasih peringatan buat kamu. Harusnya kamu ngomong, oh Tuhan. Saya ngomong sama Donald, kamu kan waktu itu dipanggil ama. Kamu dikasih tahu, jangan menolak. Bilang, Tuhan terima kasih. Kalau engkau ingeti aku, berarti engkau sayang sama aku. Jangan malah baperan, saudara. Oh gak mungkin aku kayak gitu. Saya ngomong, Mak, menurut kamu apakah Tuhan mau fitnah kamu? Apakah Tuhan jahat ngomongi kamu? Percayalah, melalui nabi-nabinya, Tuhan akan kasih peringatan buat kita. Yoram diperingati tentang konsekuensi. Kalau kamu masih tetap berbuat jahat dan gak bertobat, kamu akan ada konsekuensi. Gak mau dengar, saudara. Ada beberapa orang yang Tuhan peringati sama ama, melalui ama. Dan ama ngomong, seharusnya hidup dia gak kayak gini. Dia akan meroket jauh. Tapi kenapa dia stuck?
Karena fallen eagle. Tuhan ngomong sama mama, ini fallen eagle. Saudara tahu kenapa saya dikasih khotbah ini? Saya nggak ngomong sama ama khotbah saya apa, tapi tadi ama ngomong. Tiba-tiba ama doa, tiba-tiba dikasih minyak sama Tuhan. Dan saya nanya, ini minyak apa, Mak? Tuhan bilang sama ama, untuk fallen eagle. Tapi yang Anda dikasih minyak belum tentu fallen eagle, tapi sebenarnya ada beberapa fallen eagle, kata Tuhan. Dan Tuhan ngomong, yang pertama saya bilang, Mak, kasih Pak Edward sama Ibu. Kenapa? I'm very appreciate 3 jam lebih saudara hanya untuk kebaktian di sini, pulang 3 jam lagi. Kemarin saya telepon dia, Pak, lama nggak ketemu, besok saya yang khotbah. Saya bilang, oh iya saya datang katanya. Saya bilang, Pak, kebetulan besok saya yang khotbah, kalau Bapak mau datang, karena saya nggak mungkin suruh dia tiap minggu, kasihan saudara. Kenapa? Sungai Lilin rumahnya, jauh saudara. Kemarin malam saya sengaja telepon dia, Bapak dicariin ama, saya bilang. Dan saya tahu istrinya dalam proses pemulihan. Saya lagi doain istrinya supaya sembuh total. Sudah sembuh sih, tapi supaya totally 100% pulih. Nah saudara, apa yang terjadi? Waktu kami doa saudara, saya doain dia terus supaya dia sembuh saudara. Dan bisa normal kembali semua sarafnya seperti sedia kala. Lalu saya ngomong, Mak, boleh gak minta minyak saya kasih dia? Boleh kata Mak. Dia panggil, diurapi saudara. Tapi Tuhan ngomong, sebenarnya minyak ini untuk fallen eagle. Makanya hari ini buka hati, jangan baperan dengar khotbah ini. Karena Tuhan sayang sama kamu. Jangan meremehkan yang namanya kepahitan. Jangan meremehkan yang namanya greediness. Jangan meremehkan weakness, kejahatan. Ada begitu banyak Anda bisa melayani. Tapi sebenarnya Anda jahat, hatimu jahat, otakmu jahat, pikiranmu jahat. Sorry ya kalau saya khotbah, saya bukan mengkhotbah yang enak di telinga. Kau bisa duduk di sini melayani bersama-sama, tapi kamu punya pikiran jahat sama orang lain. Kau bisa melayani bersama-sama satu panggung, tapi kamu bisa berpikir jelek sama orang. Itu jahat di mata Tuhan. Dan saya kasih tahu buat kamu, Tuhan sudah peringatkan kamu jauh-jauh hari. Saudara gak lihat cerita Yudas, dia ngomong, orang yang mencelupkan anggur ini dengan pinggang roti ini, dialah yang hianati. Dia celup, bukan aku Tuhan, bukan aku, bukan aku. Lalu Yesus ngomong sekali lagi, 2 kali diperingati. Masih tetap gak ngaku, kerasukan setan. Lalu habis itu mengkhianati Yesus. Saya ngomong sama Anda, kalau kamu gak sadar ya, gak lama kamu kerasukan setan. Lalu kamu minggat dari gereja ini. Percaya kata saya. Tiba-tiba aja kamu bisa meninggalkan pelayananmu. Kenapa? Kamu gak sadar. Kamu diingetin terus sama Roh Kudus. Diperingati oleh nabinya. Kamu gak dengar. Kamu menolak. Lalu apa yang respon saya? Ucap syukur dan ngomong, Tuhan mampukan aku. Buat aku, mampukan untuk setia sampai akhir. Itu yang harusnya kamu lakukan. Bukan dengan sombong ngomong, gak mungkin. Petrus juga gitu. Enggak Tuhan, kalaupun orang lain meninggalkan kamu, aku maju di depan. Lalu omong kosong saudara. Omong kosong. Pastor Robert tenang, kalaupun orang lain nyakiti kamu, aku gak akan nyakiti kamu. Tenang Pastor Robert, aku akan ada di depan kamu. Saya ngomong sama Anda, baru gesekan dikit Anda ngambek saudara. Gimana Anda bisa ngomong bahwa Anda adalah eagle-nya Tuhan? Saya ngomong sama mama, saya bersyukur loh, Tuhan ngomong jelas sama mama. Ya saya bilang, udah saya panggil deh Mak beberapa orang, kasihan saya bilang. Dimanapun mereka anak kita. Dan kami sayang sama mereka. Tapi hari ini saya mau ingeti kamu, Nak, sadar. Kalau kamu gak diintervensi Tuhan hari ini, kamu tuh kayak Raja Wali sudah jatuh ke tanah, tinggal nunggu watih. Harus ada intervensi. Hari ini Tuhan kasih intervensi sama kamu. Dan melepaskan kamu terbang kembali. Jangan baperan. Terbang bersama-sama dengan Tuhan. Bangkit lagi. Jangan meremehkan hal yang seperti ini. Ini berbahaya saudara. 2 Tawarik 21 ayat 20. Ini mengerikan. Sudah tahu apa yang terjadi? Ini yang terjadi saudara. 2 Tawarik 21 ayat 20. Bagaimana nasib daripada fallen eagle? Yang ketiga ini. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 8 tahun ia memerintah di Yerusalem. Jadi 32 tahun lalu 8 tahun memerintah. 832 jadi 40 tahun. Apa yang terjadi? Ia meninggal
dengan tidak dicintai orang. Garis bawahi. Dan ia dikubur di kota Daud, tetapi tidak dalam perkuburan raja. Semua raja Israel kalau mati, itu ditempatkan di taman makam pahlawannya mereka. Tapi orang ini nggak ditaruh di kuburan raja. Dan catat baik-baik, garis bawahi, tidak dicintai orang. Dan dengar baik-baik, kalau kamu melakukan yang jahat, kamu jahat sama orang, kamu jeleki orang, kamu suka berbuat jahat, kamu gak akan dicintai oleh orang. Believe me. Kamu gak suka, dikit-dikit, aku gak suka sama ini, aku gak suka sama ini. Saya kasih tahu buat kamu, kamu pun gak disukai orang. Kamu pikir orang suka sama kamu? Ngaca, saudara. Kalau kamu orangnya suka jahat, mulutnya jahat, pikirannya jahat, sifatnya jahat, saya kasih tahu ya, ini yang terjadi. Kamu gak akan dicintai oleh orang. Kamu ada di divisi apapun, orang gak suka sama kamu. Lalu jangan baper, orang sini memang kayak gini semua, pindah gereja aja. Loh, yang salah kamu bukan orang lain. Karena kamu gak dicintai, kamu ngaca. Kenapa orang gak cinta? Saya mau nanya sama Anda, jawab dengan jujur. Kalau Anda orang baik, kemanapun Anda pergi, disukai atau enggak sama orang? Jawab, saudara. Kalau Anda orang baik, kemanapun Anda pergi, saya jamin semua orang suka sama kamu. Tapi jawab dengan jujur. Kalau kamu jahat, kamu kemanapun, orang suka gak sama kamu? Jangan jadi orang jahat. Ngomongannya tuh pedas banget. Kalau ngomong itu, wah dia yang paling suci, yang paling kudus, semua salah, saudara. Semua gak benar, cuma dia yang benar. Saya kasih tahu, jahat, saudara. Kalau kamu jadi mertua jahat, saya mau nanya, mantu suka gak sama kamu? Denger ya, gak ada mantu yang cinta sama kamu. Kalau kamu jadi mantu jahat, adakah mertua yang akan sayang sama kamu? Saya kasih tahu, gak bakal ada mantu, mertua yang sayang sama kamu. So jangan jadi orang jahat. Waktu saya baca ini Fallen Eagle yang ketiga, mereka mati, dia mati tidak dicintai oleh rakyat. Saya berdoa supaya nanti kita gak cepat mati sih. Tapi kalau kamu mati, orang bilang, wah ini orang baik, ini orang baik. Bukan waktu kamu mati, yang kubur pun gak ada yang mau datang. Sepi. Kenapa, saudara? Tidak dicintai. Banyak orang baik ketika dia mati, banyak orang nganter karena dia dicintai. Dan saya mau kasih tahu buat kamu, jangan sampai jadi orang kehilangan semua hartanya, kehilangan putranya, mati kena usus parah, sakit penyakit usus parah, 2 tahun menderita, mati kesakitan, dan akhirnya yang paling parah sudah mati tidak dicintai oleh rakyatnya dan dikubur di luar perkuburan raja. Kenapa? Dianggap udahlah ini moyong, jahat. Saya berdoa supaya kita nggak menjadi fallen eagle yang ketiga. Kejahatan membuat kita tidak dicintai oleh orang, saudara. Tidak disukai sama orang. Kisah Rasul pasal 2, 41-47. Mereka disukai Allah dan disukai manusia. Harusnya dengar baik-baik. Kalau sifat kita baik, perkataan kita baik, hidup kita selalu baik, saudara. Kemanapun kita pergi, kamu akan disukai orang. Percaya kata saya, kamu akan disukai sama orang. Tapi kalau kamu jahat, saudara, kemanapun kamu pergi, kamu gak disukai orang. Saya gak GR, saudara. Kemanapun saya pergi, orang berkata, pastor ini baik. Pastor ini baik. Even orang yang gak ngerti saya, dia bilang, pastor baik. Kemarin saya bersama David, saudara, ngurus perizinan dan sebagainya. Ketemu dengan orang yang bukan Kristen. Tapi dia ngomong, Bapak pendeta ini baik. Kenapa, saudara? Karena percayalah, saudara. Kalau kamu baik, dari kehidupanmu, dari perkataanmu, dari perbuatanmu, orang akan membuat label, ini orang baik. Tapi kalau kamu jahat, hatimu jahat, omonganmu pedas banget, jahat banget. Dan orang akan melabelkan kamu jahat. Dan jangan meremehkan hal yang kecil ini. Ini bisa membuat kita menjadi fallen eagle. Yang keempat, saudara, belajar dari story of Uzia. Siapa Uzia? Uzia adalah kisah nyata tentang bagaimana seorang bisa bijaksana. Menjadi bijaksana. 2 Tawarik pasal yang ke-26. Menjabarkan kebangkitannya begitu meroket. Tapi sekaligus menyedihkan, saudara.
Kenapa? Dia memperoleh tata ketika dia berusia 16 tahun, masih muda sekali. Jadi raja, salah satu raja yang termuda setelah Yosia. 16 tahun memerintah jadi raja. Dipakai Tuhan luar biasa. Dan Alkitab mencatat, kenapa? Dia meroket. Kenapa? Karirnya bagus. Karena dia berkomitmen melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan mencari Tuhan di zaman Zakaria. Nabi Zakaria. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengangkat dia luar biasa. Dalam 52 tahun pemerintahannya. Dia memerintah cukup lama di Israel. 52 tahun. Berarti ini 10 periode, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ini prestasinya yang dia lakukan. Yang pertama, dia berhasil memenangkan perang melawan orang Filistin. Yang kedua, ia merobohkan tembok-tembok Gad, Yabneh, Asdod, orang-orang Filistin. Dan membangun kota-kota untuk bangsanya sendiri. Dia juga menyuruh Amon untuk membawa upeti kepadanya. Amon takut dan membawa upeti. Ia membangun menara, menggali banyak sumur untuk ternak miliknya. Jumlahnya itu luar biasa banyak. Dan dia menyewa petani, pengrajin, karena dia mencintai segala hal yang berkaitan dengan tanah. Dan dia memiliki pasukan yang terdiri dari orang yang setia kepadanya. Dalam semuanya ini, Alkitab mencatat di ayat 7, Allah menolongnya. Dan nama raja itu jadi masyhur di mana-mana. Sampai ke negeri yang jauh. Tetapi yang menjadi permasalahan, di ayat selanjutnya, dikatakan kisahnya menyedihkan. Karena akhirnya dia adalah raja walinya Tuhan, 16 tahun dipakai Tuhan jadi raja. 52 tahun memerintah, karirnya meroket, orang takut ngasih upeti. Dipakai Tuhan luar biasa, membangun tembok, punya perbendaraan, punya tentara yang banyak. Pokoknya hebat lah. Tapi yang menyedihkan, yang membuat dia menjadi golongan fallen eagle. Saudara tahu, karena setelah ia menjadi kuat, Alkitab mencatat, ia menjadi tinggi hati. Dan melakukan apa yang merusak, saudara. Dan dia berubah setia kepada Tuhan. Dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah. Pembakaran yang sebenarnya bukan bagiannya dia. Ditegur sama imam, marah, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia jadi fallen eagle berikutnya yang saya pelajari. Dan saya berdoa supaya ketika Tuhan membawa Anda melayaninya jadi luar biasa meroket, pelayananmu maju pesat, bisnismu maju pesat, semua hidupmu diangkat Tuhan. Jangan berubah setia sama Tuhan. Usia dicatat saudara, orang yang luar biasa tiba-tiba berubah setia sama Tuhan. Jadi tinggi hati, jadi sombong, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia berubah setia dan melakukan hal yang merusak. Saya sebut yang ketiga, yang keempat ini fallen eagle. Jatuh karena arogansi. Katakan sama-sama arogansi. Ingat, bitterness, kepahitan membuat fallen eagle jatuh. Membuat Raja Wali Ahitofel jadi fallen eagle. Greediness membuat orang yang sangat dipercaya oleh Yesus bahkan menjadi bendahara, akhirnya menjadi fallen eagle. Wickedness, orang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa, dahsyat sekali, saudara. Yoram, saudara, jadi raja menggantikan Yosafat. Hari itu Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat yang luar biasa. Dia tinggal melanjutkannya, saudara. Tapi dia melakukan yang jahat. Harusnya dari namanya Yoram, Allah ditinggikan, saudara. Tapi yang terjadi sebaliknya, dia melakukan yang jahat. Kejahatannya membuat dia jadi fallen eagle yang ketiga. Dan yang keempat ini, saudara, namanya adalah Usia. Kenapa, saudara? Dia jadi sombong, tinggi hati, berubah setia sama Tuhan. Arogansimu akan membuat kamu menjadi falling eagle. 2 Tawarik 26 ayat 21, ini dari akhir hidupnya mereka. 21, Raja Usia sakit kusta kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ini dengar baik-baik, ia tinggal dalam rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Orang yang diangkat Tuhan 16 tahun jadi raja, dipakai Tuhan, dibuat namanya jadi masyhur. Akhir hidupnya dia, dengar baik-baik, dikucilkan,
mati kena sakit kusta, dikucilkan dan tinggal dalam pengasingan, saudara. Mengerikan. Kalau Anda pelajari fallen eagle yang keempat ini, dan Anda akan berkata, ngeri ya hidup ya. Sekali lagi, hidup ini bukan tentang bagaimana Anda memulai, tapi harus berpikir bagaimana nanti Anda akan mengakhirinya. Itu jauh lebih penting daripada bagaimana Anda memulai. Anda bisa memulai gereja ini penuh dengan journey of faith. Kenny, saudara, ikuti saya dari dulu, David dan beberapa teman-teman di sini. Dari kita kebaktian pertama, di mana lapangan sepak bola Pusri. Saya khotbah tentang Roma 11, saudara. Allah tidak pernah menyesali panggilannya, kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Saya ngomong sama mereka, mungkin Tuhan salah panggil kita. Masa kalau Tuhan panggil nasib kita kayak gini? Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, nah aku punya destiny yang besar dalam kehidupan kalian. Sampai hari ini Kenny, David dan seluruh teman-teman, saya gak bisa sebut satu-satu. Anda lihat bagaimana Tuhan menuntun kita step by step. Sampai ada di titik ini. Dan saya cuma mau kasih tahu itu semua Tuhan. Di tengah jalan berapa banyak teman-teman kita yang sama-sama tiba-tiba meninggalkan kita, keluar dan sebagainya. Tapi saya bersyukur, saudara. Kenapa? Sampai hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan sebentar lagi Tuhan akan kasih surprise yang besar dalam hidup kita. Dan kita sedang prepare untuk semuanya. Dan saya percaya that is the Lord, saudara. Jangan jadi falling eagle. Mungkin Anda bilang banyak eagle-eagle yang lain kemana? Jatuh semua, saudara. Sekali lagi, bukan siapa yang memulai dan bagaimana Anda memulai. Tapi think about it, bagaimana Anda mengakhirinya, setia sampai akhir. Saya mau ngajak Anda merenung, saudara, beberapa poin penting. Yaitu, how do you give meaning to your life? Kemarin Pastor Nob menjelaskan luar biasa tentang relation. Tentang bagaimana tentang lesson daripada hidup. Lesson ini penting sekali. Pelajaran kehidupan. Dan pertanyaan saya, how do you give meaning to your life? Bagaimana membuat kehidupan Anda, memakai kehidupan Anda menjadi berarti untuk orang lain. Dan bukan menjadi falling eagle. Orang bisa mulai dengan luar biasa, dengan hebat, saudara. Tapi kalau akhirnya seperti Yudas mati gantung diri, ngapain jadi orang kepercayaan? Kalau akhirnya mati gantung diri, kenapa jadi penasihat seperti Ahitofel yang luar biasa, nasihatnya seperti nasihat Tuhan? Kalau memang kita jadi seperti itu akhir hidupnya, ngapain seperti orang? Tidak disukai orang, tidak dicintai orang karena kejahatan kita. Ngapain? Kita seperti Usa dipakai Tuhan luar biasa, akhirnya kita sombong dan jadi arogansi. Dan karakteristik ini dengar baik-baik menjadikan Anda fallen eagle. Raja wali yang jatuh. Saya berdoa supaya Anda terus terbang tinggi, bukan jatuh, saudara. Karena Tuhan mau supaya kita soar, flying than ever, saudara, lebih dari semuanya, bukan malah jatuh, saudara. Ada beberapa poin penting yang saya mau sampaikan sebagai penutup. What should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Anda sudah belajar dari karakteristik dari fallen eagle. Lalu apa yang mesti kita lakukan, Pastor? Yang pertama, ada 3 poin penting, catat baik-baik. Yang pertama, memperhatikan hidup Anda dengan seksama. Perhatikan bagaimana Anda memulainya. Perhatikan bagaimana Anda menjalankannya. Dan pikirkan bagaimana Anda akan mengakhirinya, saudara. Anda mau mengakhirinya dengan kepahitan, kekecewaan. Anda mau mengakhirinya dengan kesombongan, arogansi. Anda mau mengakhirinya dengan kejahatan dan menganggap kamu yang paling benar, orang lain salah. Atau kamu mau menganggap semuanya itu karena Anda kerakus serakah. Mau dihormati, mau dipuji, mau diangkat, mau paling dihormati, dihargai. Anda pikirkan baik-baik. Bagaimana Anda menghidupi kehidupan Anda. How you give the meaning of your life. Pikirkan baik-baik. Alkitab mengajarkan kita, Efesus 5:15-17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh terus, apalagi dibodohin orang. Tetapi saudara dengar baik-baik, usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Berapa banyak orang yang gak ngerti proses membuat Anda menjadi serupa dengan Kristus.
Gesekan membuat Anda itu sebenarnya jadi dewasa. Nggak ada gereja yang nggak akan ada gesekan. Nothing, nggak ada. Never, nggak mungkin. Karena Alkitab mengajari kita, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Tapi kita harus jadi orang yang dewasa. Jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit tersinggung. Kamu sampai kapan hidup kayak gitu? Perhatikan hidupmu dengan seksama. Di tengah-tengah Tuhan sedang bekerja luar biasa. Bisa-bisanya Anda kepahitan sama orang. Di tengah-tengah Tuhan bekerja secara luar biasa. Bisa-bisanya Anda kok baperan, saudara. Saya kasih tahu buat Anda. Perhatikan hidupmu. Bagaimana Anda memulai. Bagaimana Anda menjalankannya. Dan bagaimana Anda akan mengakhiri hidup Anda. Perhatikan hidupmu dengan seksama. Yang kedua, saudara, harus berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Anda. Ingat, saudara, kita cuma hidup satu kali. Habis itu gak ada lagi. Pastikan satu kali ini kamu kasih yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan kasih kepercayaan kamu menjadi pemimpin di gereja. Kasih kamu kepercayaan untuk melayani, sebuah tanggung jawab. Jangan sia-siakan itu. Karena belum tentu ada kesempatan yang kedua. Ada salah satu pemusik di sini. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia balik lagi melayani. Dan dia ngomong, kalau aku gak bertobat mungkin aku mati dan lewat. Tuhan datang dalam kehidupannya. Dia ngomong, Pastor, aku bukan gak mau melayani, aku masih rokokan dulu gitu-gitu terus alasannya. Sampai akhirnya Tuhan ngomong, kamu mau stop atau aku yang stopin? Dan dia sadar, saudara. Suddenly tiba-tiba, gak usah doa pelepasan. Lepas sendiri rokok. Ada banyak orang ngomong susah, sebenarnya tergantung niat Anda. Mau gak bertobat? Sampai hari ini saya bersyukur dia melayani kembali. Dia kembali kepada Tuhan. I'm so glad untuk dia, saudara. Ingat, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Mungkin Anda dulu pernah aneh-aneh lah, hidup gak bener. Anda pernah melakukan kesalahan, tapi Tuhan kasih kesempatan kembali untuk Anda. Jangan sia-siakan. Karena kesempatan belum tentu datang yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Belum tentu ada kesempatan. Kalau Tuhan percayakan tanggung jawab buat Anda, jalankan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan takut akan Tuhan, dengan hormat, dan dengan penuh tanggung jawab. Dengar baik-baik, Alkitab ngajari kamu. Dari usia, kamu harusnya jadi pengajar. Dari usia, kamu tuh udah tua. Kamu udah ikut Pastor Robert berapa lama? Masa sih gak menang-menang dengan hal yang kecil, saudara? Harusnya dengar baik-baik. Anda membantu kami untuk bersama-sama melakukan hal yang besar sama Tuhan. Dengar baik-baik. Dari segi usia, Anda harusnya jadi pengajar. Anda harusnya jadi contoh, jadi soko guru. Bukan malah Anda jadi sandungan buat orang. Sampai kapan kamu mau hidup kayak gitu? Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, jangan pernah disia-siakan, saudara. Atau kamu akan kehilangan kesempatan selamanya. Percaya kata saya, kalau seandainya Anda dikasih kesempatan kayak Yudas, saya jamin Yudas akan bertobat sungguh-sungguh. Tapi dia gak ada kesempatan. Dia kecewa dan menggantungkan dirinya. Petrus, dia masih terima kesempatan. Dia juga sama mengkhianati Yesus. Ahitofel, karena memang pahit, bitterness, itu penyakit. Dan itu kayak kanker stadium 4. Yang kalau kamu gak lepaskan itu dioperasi, itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Cuman gara-gara Bathsheba, dia marah dan dia menyimpan dendam sama Daud. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada orang yang benci Daud. Dia sekongkol dengan orang itu, menghancurkan Daud. Bersekongkol dengan Absalom. Kenapa? Padahal dia hopeng daripada Daud. Ke rumah Tuhan sama-sama dengan Daud. Kenapa? Bitterness. Itu menjalar semua ke seluruh tubuhnya. Dan membuat dia benci. Pokoknya apapun yang baik orang itu tetap jelek, salah di mata orang itu. Bitterness itu mengerikan, saudara. Dan itu bisa membuat kamu menjadi falling eagle. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Hari ini Tuhan ngomong sama Ama, aku kasih kamu minyak. Dan Ama ngomong, ini sebenarnya untuk falling eagle, fallen eagle.
Tapi bukan berarti yang diurapi tadi Anda fallen eagle, enggak. Cuman saya kasih tahu, ada beberapa Tuhan ngomong, urapi mereka nak. Makanya saya pesan nama David, orang ini ya, walaupun saya khotbah panggil dia ke tempat Ama sekarang. Kenapa? Saya ngomong sama Anda, I love you so much. Bangkit nak, jangan jadi fallen eagle. Belum tentu ada kesempatan yang berikutnya datang dalam hidupmu. Hari ini kalau kamu gak diintervensi sama Tuhan, saya ngomong sama kamu, belum tentu ada kesempatan berikutnya buat kamu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. C, yaitu apa, saudara? What should I do? What should we do? Menyadari bahwa bukanlah awal yang menentukan, tapi akhir, saudara. Nah, ini yang saya bilang. Banyak orang ngomong, oh yang penting aku melakukan ini, aku ini. Jangan senang dulu. Saya pun gak boleh senang dulu. Karena belum akhir dari segalanya. Saya cuma minta Tuhan buat aku setia sampai akhir. Ama pun gak boleh senang dulu. Karena bisa berubah. Karena Tuhan ngomong sama Ama gini, nak, manusia itu bisa berubah dengan gampang sekali. Seriously. Hari ini dia duduk semeja, besok dia akan nikam kamu dari depan. Dia duduk satu meja sama kamu, dengar baik-baik. Di hari yang sama, dia akan nikam kamu. Yudas juga duduk semeja sama Tuhan, saudara. Jadi Tuhan ngomong sama Ama. Dan Ama ngomong, ya Tuhan, aku gak mau bergantung hidup dengan manusia manapun. Aku cuman percaya dan bergantung hidup sama Engkau. Kenapa? Manusia sifatnya bisa berubah dengan gampang. Jangan bangga dengan apa yang kita alami. Kita harus terus berdoa, Tuhan mampukan aku sampai selesai, sampai garis akhir. Banyak orang ngomong sama Ama, doain ya, aku ada rencana bisnis ini. Nanti kan lumayan untuk rumah Tuhan dan sebagainya. Saya mau ngomong sama Anda, jangan tersinggung, Tuhan yang ngomong. Ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau duit sudah di tangan, belum tentu kayak gitu. Ini sorry ya, Tuhan yang ngomong bukan kami. Jangan marah. Belum tentu nak. Belum ada duit dia ngomong gitu. Duit sudah di tangan, ceritanya beda lagi. Kenapa? Manusia ada sifat greediness, serakah. Makanya saya katakan gak mudah. Saya pun gak boleh bangga. Wah saya melayani Tuhan. Saya akan terus doa Tuhan mampukan. Supaya kami sekeluarga finish strong. Tuntas setia. Sampai kau datang Tuhan. Gak boleh arogan. Gak boleh sombong. Gak mungkin aku mah setia. Sekali lagi. Jangan mengumbar omongan. Lebih baik bilang Tuhan mampukan aku untuk setia. Kepada rumahmu. Kepada engkau terutama. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antamu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Tetapi hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan mampukan aku setia sampai mati. Ada amin saudara. My conclusion, lalu saya tutup, saya undang pemain musik. Ini yang harus Anda hindari. Ada 4 karakter yang Anda dan saya harus buang dalam kehidupan Anda. Bitterness, greediness, weakness, and arrogancy, saudara. Karena ini karakter ini akan membuat hidupmu menjadi fallen eagle. Kamu akan jadi raja wali yang jatuh. Oleh karena kepahitan, Ahitofel jatuh. Oleh karena, saudara dengar baik-baik, greediness, itu bukan kepahitan, greediness itu yang kedua itu salah. Kerakusan atau keserakahan. Lalu yang ketiga, belajar dari Raja Yoram, karena kejahatannya tidak dicintai oleh rakyatnya. Bahkan mati gak boleh di dalam perkuburan raja. Uzia yang arogan, setelah diangkat Tuhan tinggi, berubah setia sama Tuhan. Dan bukan cuma berubah setia, marah dan arogan, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya tidak menjadi orang yang arogansi, tidak menjadi orang yang bitterness, greediness, dan juga weakness. Tapi Anda berkata, Tuhan, aku mau benar-benar memperhatikan dengan hidup dengan seksama. Bukan cuma memperhatikan bagaimana Anda memulai,
Tapi bagaimana Anda menjalani sekarang. Dan pikirkan bagaimana Anda akan mengakhirinya dengan tuntas bersama Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan. Dan Anda harus sadar bukan awal yang menentukan, tapi akhir yang menentukan. Yuk tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah. Biar hari ini kami belajar dari pelajaran teachable spirit. Belajar dari kegagalan tokoh-tokoh Alkitab. Belajar dari fallen eagle dalam tokoh Alkitab. Yang sebenarnya mereka punya destiny yang luar biasa. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi mereka tidak mengakhiri dengan baik. Bahkan mereka mengakhiri dengan konyol Tuhan. Kami gak mau seperti mereka. Mampukan kami setia sampai mati. Dan terus berjalan bersama Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Berjalanlah bersamaku, tuntun setiap langkahku. Ini doa kami Tuhan. Ku ingin mengasihi-Mu, menyenangkan-Mu dengan seluruh hidupku. Tetaplah di hatiku, ajarku mengenal-Mu, biar hidupku memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu selamanya. Berjalanlah bersamaku, berjalanlah bersamaku, tuntun setiap langkahku. Ini doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Ku ingin mengasihi, kami mau mengasihi-Mu, menyenangkan-Mu dengan seluruh hidupku. Bertatalah di hatiku, ajarku mengenal-Mu. Ku ingin mengasihi-Mu, mengagungkan-Mu selamanya. Berjalanlah, berjalanlah bersamaku. Yuk mari sama-sama kita bangkit beri sama-sama di hadapan Tuhan. Ada yang di rumah dimanapun Anda berada, yuk bangkit berdiri, angkat tangan bersama Tuhan. Jadikan ini doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Menyenangkan, thank you Holy Spirit. Seluruh hidupku, bertatalah di hatiku, ajarku mengenal-Mu, biar hidupku memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu selamanya. Seumur hidupku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Saya tidak menghakimi dan saya nggak merasa bahwa saya lebih baik dari Anda. Tapi kalau hari ini Anda merasa Tuhan dari 4 karakter itu, kayaknya ada beberapa masih nempel dalam hidupku. Hari ini aku mohon Tuhan, lepaskan aku. Lepaskan aku dari semua sifat itu. Aku percaya Tuhan manggil aku untuk jadi Raja Wali bagi gereja-Mu, bagi pelayanan-Mu. Aku gak mau jadi fallen eagle. Dan bahkan hari ini Engkau berkata, aku memberikan intervensi supaya fallen eagle diberi kesempatan untuk terbang kembali. Kalau Anda merasa bahwa Anda ada orangnya, gak usah malu, angkat tanganmu. Saya gak minta Anda maju. Anda yang ada di rumah dimanapun Anda berada,
Angkat tanganmu, akui. Mungkin Anda berkata, Tuhan, aku ada 1, aku ada 2, aku ada 3. Mungkin kau berkata dengan rendah hati, Tuhan, semuanya aku ada. Tapi maukah hari ini Anda membuang itu semua? Dan ini serius. Kalau bukan intervensi Tuhan, kau pasti mati. Kau pasti akan mengalami yang gak enak. Kau pasti, saudara dengar baik-baik, akan melihat akhir dari hidup yang gak baik dalam hidup Anda. Anda udah lihat bagaimana akhir daripada kehidupan fallen eagle dalam story in the Bible. Saya berdoa supaya hari ini Tuhan kasih kesempatan buat Anda. Jangan sia-siakan kesempatan. Thank you Lord, jamah Roh Kudus. Aku berdoa Roh Kudus jamah mereka dimanapun mereka berada. Get us free, oh Lord, the Holy Spirit right now move. And every angel, holy people, layani umat Tuhan di tempat ini. Biar Raja Wali yang jatuh tidak jatuh lagi. Tapi start from now, start from this morning God, mereka akan flying than ever, terbang kembali bersama-sama dengan Kau Tuhan. Aku berdoa hari ini Roh Kudus, mari bawa mereka sama dan lepaskan Tuhan karakter dalam hidup mereka, bitterness, greediness, wickedness, arrogancy, dan lepas dari hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami akui ada beberapa sifat dalam hidup kami, tapi hari ini kami bertobat Tuhan. Kami minta Roh Kudus jamah kami, lepaskan, mampukan kami untuk kami terus setia kepadamu Tuhan sampai mati, sampai titik darah penghabisan. Bless your people right now, Holy Spirit. Aku berdoa, Raja Wali Tuhan bangkit hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau tadi kasih minyak, dan aku berdoa biar urapi semua mereka dengan minyak yang daripada Engkau, supaya tidak ada lagi fallen eagle, tapi kami bersama-sama dengan Roh Kudus akan terbang tinggi bersama-sama dengan Kau. Thank you Lord, thank you God, thank you Holy Spirit. Come on nak, mulai kembali bersama aku kata Tuhan. Start this morning, flying again, terbang kembali bersama-sama dengan aku. Dan Tuhan pasti akan menyertai kamu. In Jesus name, in Jesus name. Kurabakase tekerialabasu. Kunabakase tekerialabasu. Kutukuruburialabashe. Thank you Holy Spirit, thank you God. Kurabakase tekerialabasu. Kunakase tekerialaba. Kirialabashe kerialabasu. Kutukurubushe. Kinabakase tekerialabasu. Aku berdoa untuk orang-orang yang di rumah, yang hari ini menyaksikan, sedang streaming dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa, lakukan hal yang sama yang Kau lakukan di tempat ini. Bebaskan setiap kami dari bitterness, greediness, wickedness, arrogancy, supaya kami bisa terbang bersama-sama dengan Kau kembali. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. We give back to you all the glory, all the praise. Dan mari mulai hari ini bersama-sama dengan kami terbang kembali Tuhan, bersama dengan kami, menuntun kami, membawa kami untuk terbang bersama-sama dengan Kau Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. We give you all the glory, we give you all the praise. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Setiap langkahmu, ku ingin mengasihimu, menyenangkanmu dengan seluruh hidupku. Bertatalah di hatiku, ajarku mengenalmu, biar hidupku memuliakanmu, mengagungkanmu selamanya. Seumpama